Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian agar channel ini semakin. Bab 51. Sementara Jasper telah mengambil semua dana Zayden. Tanpa Jasper mengawasi pasar, saham Heavenly Dragon Real Estate jatuh. Itu adalah penurunan ke bawah. Jangankan investor retail, bahkan organisasi pun tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Heavenly Dragon Real Estate untuk menyinggung investor sedemikian rupa sehingga mereka menghancurkan pasarnya. Berapa penghasilanmu? Wendy membungkuk. Beberapa lalat nakal membelai ujung hidung Jasper, dan mereka membawa aroma lembut seorang wanita. Wendy tidak berpikir sejauh itu, karena dia hanya tertarik untuk melihat latar belakang Jasper. Dikurangi biaya administrasi, totalnya 4.578.888.542,85 dolar. Aku mulai dengan dana 3 miliar dan berakhir dengan sekitar 4.570 juta di akunku. Aman untuk mengatakan bahwa aku telah memeras Zayden hingga kering. Jasper mengirim 600 juta ke rekening Dawson sebelum mentransfer sisa uangnya kembali ke miliknya. Menghitung penghasilannya putaran ini, dia telah mendapatkan hampir 900 juta setelah menyisakan 600 juta milik Dawson. Tuhan yang baik. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Jasper menghasilkan uang, Wendy masih tidak percaya bahwa dia telah berhasil mendapatkan 900 juta dengan mudah selama 2 hari. Meskipun penghasilan dengan kecepatan seperti itu mungkin tampak memikat, tidak terlalu banyak peluang untuk melakukan hal seperti ini. Ada terlalu banyak faktor yang dibutuhkan waktu, orang, dan kesempatan. Jasper tersenyum, tapi itu tetap saja sangat keren. Wendy berkedip dan berbalik untuk menyombongkan diri kepada Dawson. Lihat, ayah, Jasper mendapatkan kembali semua uang yang mereka tipu darimu. Dawson tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Ya, aku bisa melihatnya. Pacarmu yang terbaik, tertegun. Pipi Wendy memerah saat dia membantah. Apa yang ayah bicarakan? Kami hanya berteman. Dawson tertawa terbahak-bahak dan memutuskan untuk berhenti menggoda putrinya yang malu. Lalu dia berbalik ke arah Jasper. Kau memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Dengan bagaimana kau bisa menghasilkan uang seperti ini, aku yakin kau bahkan tidak perlu memulai bisnis sama sekali. Kau akan mencari nafkah dengan baik melalui saham. Jasper menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa makmur pasar saham, pasar itu tetap saja bergantung pada operasi ekonomi yang sebenarnya. Tentu, kau mungkin bisa berubah menjadi orang kaya baru dalam semalam, tetapi banyak yang akan bangkrut sebagai balasannya. Risiko dan keuntungan tidak ada tanpa yang lain dan tidak ada yang dikatakan menang selamanya. Kau benar. Dawson semakin puas dengan Jasper ketika dia melihat bagaimana pemuda itu tetap rendah hati dan rajin meskipun dia sukses. Itu bukan sifat atau pola pikir yang dimiliki orang biasa. Karena kau sudah menangani ini, serahkan padaku untuk menyelesaikan sisanya. Kalau begitu, keluarga Hanks telah kehilangan banyak uang hari ini. Tidak mungkin aku akan melepaskan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kemenangan ini dan membalas dendamku. Dawson berbicara dengan cara yang bermartabat. Sebagai orang terkaya di provinsi ini, Dawson bukanlah tipe orang yang akan melupakan dan diam saja ketika dia dimanfaatkan. Sekarang masalah terpenting tentang dana kelompok telah diselesaikan. Sudah waktunya baginya untuk membalas dendam. Saat itu, Zayden sedang duduk sendirian di kamar dengan wajah pucat. Dia telah mengusir ketiga pedagang saham itu. Tanpa tulang dan lemah, Zayden membahas kejadian selama 2 hari terakhir dan memastikan bahwa ini memang jebakan yang dibuat lawannya untuknya. Bodohnya dia. Dia tenggelam ke dalamnya. Terbakar oleh rasa malu, Zayden meraih keyboard dengan tangannya dan melemparkannya ke komputer sebelum dia mengeluarkan raungan ganas. Saat itu, teleponnya berdering. Melihat panggilan telepon itu dari ayahnya, Silva, tangan Zayden bergetar saat mengangkat telepon. Aku kalah, ayah. Suara Zayden juga bergetar. Ujung telepon yang lain terdiam sebelum pria itu berkata dengan nada dingin.
Keluarga itu marah dan seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menjaga posisimu sebagai anggota keluarga sehingga kau tidak diusir. Aku mengerti, jawab Zaiden. Kepalanya tertunduk. Apa kau tahu siapa orang itu? Tanya Silva. Zaiden tersenyum pahit. Tidak, orang itu mengambil lebih dari 1 miliar dolar darimu serta hakmu sebagai ahli waris dan kau mengatakan kepadaku bahwa kau bahkan tidak tahu siapa dia. Silva meraung. Bab 52 raungan Silva menambah lapisan keringat di dahi Zaiden. Seseorang dengan kemampuan seperti ini pastilah orang hebat. Ayah, saya akan menemukannya. Zaiden menjawab dengan panik. Silva mencibir. Keluarga telah kehilangan 1 miliar dolar karena ini. Bahkan tanpa kau menyebutkannya. Tidak mungkin. Keluarga akan memaafkan orang ini. Tetap tenang untuk saat ini. Jangan berlama-lama di sekitar provinsi juga. Pergi berlibur. Dawson bukanlah lawan yang mudah. Keluarga harus bersiap menghadapi balas dendamnya. Apa kau mengerti apa yang aku coba katakan kepadamu? Zaiden menolak untuk mempercayai apa yang dimaksud Silva. Dia tidak mungkin berpikir untuk menyerangku. Bagaimana menurutmu Dawson berhasil menempatkan namanya di antara begitu banyak orang luar biasa dan mendapatkan gelar orang terkaya di provinsi begitu lama? Biar aku beritahu kau. Semua yang kau ketahui tentang Dawson Suler hanyalah apa yang pria itu ingin kau ketahui. Tanpa basa-basi, Silva menutup telepon Zaiden. Ekspresi Zaiden berubah seram dan galak. Seandainya rencananya berhasil, hanya masalah kapan seluruh grup Suler menjadi miliknya. Namun sekarang, jangankan grup Suler, dia bahkan kehilangan 1 miliar dana keluarga serta haknya sebagai ahli waris. Sial, Zaiden meraung. Menghancurkan dan membanting segala sesuatu di rumah seperti orang gila. Aku tidak peduli siapa kau, tapi kau hancur saat aku tahu siapa kau, bajingan. Di Villa Suler, Dawson menerima beberapa panggilan telepon dan pergi untuk membuat persiapan yang tepat. Aku akan menangani sisanya. Terima kasih Jasper. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika bukan karenamu. Dawson menghela napas menghargai. Jasper tersenyum. Engkau terlalu baik Paman Suler. Masalahmu adalah masalahku juga. Dawson tersenyum dan menepuk bahu Jasper. Akan ada pertarungan antara aku dan keluarga Heng nanti. Tetapi setelah insiden ini berakhir, kau dan aku dapat duduk dan... Wendy merasa semakin malu semakin dia memikirkannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang Jasper lagi. Untuk keterlibatan dalam pertarungan lain dengan keluarga Heng, Dawson dengan cepat pergi ke perusahaan setelah percakapan singkat dengan Jasper dan Wendy. Dia adalah orang yang sibuk. Jasper sedikit tenang sekarang setelah dia menyingkirkan ancaman terbesar dalam hidup Wendy. Apa kita mau pulang sekarang? Wendy berkedip dan bertanya. Kita baru saja mendapatkan cukup banyak uang. Jadi apa hal yang lebih baik untuk dilakukan terlebih dahulu selain berbelanja? Ke showroom Bentley, kata Jasper sambil tersenyum. Jasper secara eksklusif menyukai Bentley sejak kehidupan masa lalunya. Tetapi yang bisa dia lakukan saat itu hanyalah melihat gambar dan berfantasi tentang mengendarainya. Sekarang dia cukup kaya untuk membeli mobil impiannya tanpa kehilangan sebagian besar uangnya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak membelinya. Tujuan menghasilkan uang adalah membelanjakannya untuk hal-hal yang memicu kegembiraan. Pada tahun 2000 di mana pendapatan rata-rata hampir tidak mencapai 10.000 dolar, sebuah mobil yang dapat dengan mudah menghabiskan ratusan jutaan rupiah bagi seseorang adalah kemewahan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para pegawai biasa. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.